Kita ke sorotan lain, penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah menuai polemik. Kuasa hukum mantan Jampitsus bilang ada 2 sprindik yang masih abu-abu. Sementara pakar hukum TPPU Yenti Garnasi menyebut bahwa kasus ini seharusnya diambil alih oleh KPK. Penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah menuai polemik. Pasalnya, dari 4 sprindik yang telah diterbitkan, hingga kini baru 1 sprindik yang dilanjutkan ke pemeriksaan. Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah bilang, hingga saat ini kliennya diperiksa dalam kasus TPPU. Namun, ada 2 sprindik yang masih abu-abu. Sprindik yang terbit dari data yang kami dapatkan dari kejaksaan, di Polri itu ada 3 sprindik. Ada batubara, tadi disebut Bu Yenti, yang kedua Asabri, terkait Asabri, kemudian Krakatau Steel. Ya. Banyak orang berpikir penetapan tersangka untuk 3 sprindik itu. Saya ingin katakan di sini itu tidak benar. Yang benar adalah penetapan tersangka hanya 1, yaitu salah satu sprindik terkait dengan Asabri. Hanya Asabri? Itu di Polri ya. Oh, dari Kortas? Polri, di Kortas. Nah, kita geser nih. Ini perkara kan sudah di Kejaksaan Agung. Ya. Kita nggak mundur lagi ke diserahkan. Sudah diserahkan, dilimpahkan, apapun terminologinya. Ya. Sekarang ditangani Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan 3 sprindik, surat perintah penyidikan umum. 1, saya nggak tahu, karena nggak diperlihatkan terkait apa persisnya. Salah satunya adalah indikasi TPPU. Jadi 2-nya ini masih agak gelap nih. Apakah ini yang Anda sebut ke media sebelumnya tidak jelas itu abu. Itulah. Jadi ada zona abu-abu yang tidak cukup clear dalam proses penegakan hukum ini. Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang mengatakan, kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini belum ada kemajuan yang signifikan. Saud bilang ada lebih dari 50 orang yang terlibat dalam kasus ini. Saud berharap Febri menjalankan perannya secara maksimal dalam proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus tersebut. Kasus ini baru 2 cm per hari ini. Kenapa 2 cm? Setelah ditahan? Ya, masih 2 cm kedalamannya. Kalau dari Anda mau bilang bahwa belum ada kemajuan signifikan? Iya, karena dugaan saya itu dalamannya bisa sampai 100 meter lebar dan dalamannya. Nah, mudah-mudahan Febri di sana ya, Febri ditahan, Febri datang ini ya bisa membuat itu menjadi lebih terang gitu. Dalam pikiran saya, dia kan penegak hukum juga gitu. Yeah. Ngapain juga ngebela orang yang memang udah jelas salah lah gitu ya kan. Cuman maksud saya kalau kita nggak ngapain memang tugas dia begitu gitu. Jadi maksud saya apakah nanti kedalaman bisa digali terus kemudian KPK bisa meyakinkan sehingga ketemu angka ratusan meter. Ya kita kan belum cerita banyak orang-orang di sekitarnya. Hitungan saya lebih 50 orang tuh. Sementara pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menyebut bahwa kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah seharusnya diambil alih oleh KPK. Yenti juga menyebut bahwa Febri mendapatkan perlakuan khusus. Nah, itu diambil alih oleh KPK. Jadi KPK juga jangan menunggu diserahkan. Harusnya KPK itu mengambil alih karena ada ide suatu negara yang mempunyai penyidik tindak pidana korupsi 3 itu hanya Indonesia. Dan itu ada badan semacam KPK itu. Itu idealnya Bu, tapi sekarang kan yang kita hadapi adalah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Oh iya, tapi seharusnya itu kan ada ketentuan yang hanya dimiliki oleh KPK. Pasal 10 itu adalah bahwa dalam hal tertentu KPK yang sedang menangani kasus bisa menyerahkan atau KPK mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh 2 temannya yang tadi. Maka ketika ditanyakan kepada saya, Kejaksaan kemudian menyatakan bahwa ini sudah ada sangkaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU karena dari tas tipikor pun sudah ada itu. Sudah ada. Kini publik pun menanti kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah dapat ditangani secara transparan dan adil. Pasalnya dari 3 kasus dugaan korupsi baru 1 kasus yang telah diproses, yakni dugaan TPPU. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengupdate kasus terkait ex-Jampitsus Febri Adriansyah, di Kejaksaan Agung sudah bersiap jurnalis Kompas TV ada Jian Jufri dan juru kamera Gahniar Febrian.
Jihan, jadi Kejaksaan Agung terus mendalami soal kasus dugaan TPPU ex Jampitsus. Lalu siapa lagi nama yang akan diperiksa penyidik? Ya, Vidi, benar sekali. Sampai dengan saat ini memang dari Kejaksaan Agung masih melakukan pendalaman terkait kasus dugaan TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kalau sebelumnya ini sudah ada sebanyak 11 orang saksi yang diperiksa, yang mana 4 diantaranya ini merupakan dari penyidik kepolisian. Kemudian ada 7 orang yang memang dijadwalkan ulang karena tidak memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Jadi memang ada 7 orang yang sudah dijadwalkan ulang. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk pemanggilan saksi-saksi baru ataupun saksi-saksi lain untuk mengungkap secara keseluruhan kasus dugaan TPPU ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya kasus ini sudah dilimpahkan oleh polisi ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga sudah membentuk tim 9 dan tim 9 ini merupakan tim yang mengawal langsung kasus dugaan TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus. Nah, tim 9 ini dipimpin langsung oleh Jamwas dan sampai dengan saat ini kabarnya memang masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada 3 sprindik yang diterbitkan begitu ya sejak penetapan tersangka Febri Adriansyah, lalu juga ada tersangka lain dengan nama Don Rito dari pihak swasta. Nah, memang kalau sampai dengan saat ini kami juga masih mencoba untuk mengonfirmasi langsung ke pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini adalah Kapus Penkum Anang Supriyatna, bagaimana perkembangan kasusnya tepat di hari ini. Namun memang kami belum mendapatkan respons dan yang bisa kami kabarkan saat ini juga bahwa secara bertahap dari Kejaksaan Agung ini masih melakukan penelusuran, yakni penelusuran terkait aliran dana, lalu juga aliran dari barang bukti lainnya, yakni seperti yang kita ketahui ada puluhan kilogram emas. Baik, Jihan, kalau soal rencana pra-peradilan dari ex-Jampitsus ini seperti apa? Apakah dia akan mengambil langkah ex-pra-peradilan atas penetapannya atau penetapannya sebagai tersangka atau seperti apa? Ya, Vidi, memang terkait isu pra-peradilan ini juga masih kami konfirmasi, namun memang sebelumnya dari kuasa hukum Febri Adriansyah ini sempat mengatakan proses yang sedang mereka tempuh saat ini adalah mendalami kasus, lalu juga mendalami berkas-berkas dan juga prosedur hukum yang sedang dilakukan di Kejaksaan Agung. Nah, apabila ditemukan kejanggalan dari prosedur yang dilakukan ini, memang kalau dari kuasa hukum ini mengatakan akan menempuh jalur pra-peradilan. Namun memang saat ini masih kami konfirmasi lagi dan kami memang masih menunggu perkembangan lanjutan dari Kejaksaan Agung. Baik, Jihan Jufri, terima kasih untuk laporan Anda terkait perkembangan kasus Febri Adriansyah. Dan saudara, selanjutnya